kalian tidak boleh melepaskan atau jangan biarkan kiai ini lolos. Harus kalian tangkap. Beliau adalah berlian. Kalau sempat dia ambil bagian dalam usaha dakwah ini, maka berlian ini akan berkilau-kilau. Maka Pak Kiai ini kemudian menangis saja di hari ketiga itu. Tapi 3 hari bersama jemaah ini, macam saya ini kehausan dan minum air yang betul-betul air, bukan gambarnya air, bukan ceritanya air. Gimana pengalaman dengan usaha dakwah ini, Dani? Ada perubahankah dalam cara berpikir dan kehidupan? Kalau untuk saat ini, Suaranya. kalau untuk saat ini, Ustaz, saya merasa lebih tenang aja untuk saat dakwah ini, karena dari segi visualnya ya berpakaian sunnah itu yang paling utama. Ya. Nah itu yang dilihat orang lah. Kalau untuk yang kedua lebih memerhatikan lagi untuk sholat lah, yang wajib-wajib seperti itu. Kalau ketenangan dalam hati bagaimana? Ya mungkin lebih tenang lagi. Itu istri pun mendukung karena banyaklah perubahan yang dia lihat ketika dari suaminya. Ya. Ya, alhamdulillah. Berarti Dani sudah merasakan nikmat dari usaha dakwah ini. Sesungguhnya agama ini adalah kenikmatan. Dunia ini begini-begini saja, tetapi bergantung kepada cara orang melihat dunia. Kalau orang melihat dunia dari sisi unsur duniawi, maka nafsunya akan berkata, saya akan meraih dunia ini sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau orang melihat dari sudut pandang yang Allah berikan, yaitu sudut pandang Islam, maka dunia ini tidak lebih hanya sebagai tempat main kita, tempat kita mampir. Nah, apa kehidupan yang paling sebenar-benarnya kehidupan? Yaitu Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, tak adalah kehidupan ini yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Jadi dunia ini hanya untuk mengumpulkan bekal. Nah, orang melihat kenikmatan itu ada pada makanan, ada yang melihat pada harta benda, ada yang melihat kepada indahnya rumah atau ukuran rumahnya, ada yang melihat kepada berhasilnya dia memperoleh gadis cantik sebagai istrinya. Nah, sesungguhnya kenikmatan itu akan dirasakan. Yang dianggap oleh orang lain jelek, kita bisa merasakan nikmatnya kalau kita sudah bergabung dengan usaha dakwah ini. Usaha dakwah ini sebenarnya bukan usaha yang berbeda dari kelompok-kelompok yang lain. Cuman ini tak ada nama. Usaha dakwah ini tak usah diberi nama, karena pendirinya Syekh Maulana Muhammad Ilyas tidak suka memberi nama. Kalaulah mau memberi nama, ini adalah usaha untuk menggerakkan hati, usaha menggerakkan iman. Karena selama ini orang yang mengaku beriman tapi tidak bergerak, dia hanya ngurus diri sendiri saja. Itu pun tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya usaha dakwah ini dapat mengubah orang yang hidupnya kacau balau menjadi kehidupan yang tenang? Nah, di Bali saya sudah melihat puluhan orang yang tadinya hidup kacau, tak punya cita-cita, tak jelas arahnya kemana. Dengan mengikut pada usaha dakwah ini, dia tahu bahwa dia punya seorang nabi yang akan membelanya di hari kiamat nanti, seorang nabi yang akan meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita digugurkan dari diri kita, sehingga kita tidak sempat lagi atau tidak sampai masuk dalam neraka.
atau tidak lama-lama di neraka. Selama ini kita tidak pernah merasakan apakah kita hidup ini punya nabi apa enggak. Ini hidup saya mau hidup semau saya cari duit. Orang lain kalau mau sukses ya berjuang sendiri gitu. Padahal setelah kita ikut usaha dakwah, kita disadarkan bahwa kita punya nabi sebagai penuntun jalan hidup kita, dan kita punya Allah Subhanahu wa taala, idola kita yang senantiasa kita tunduk kepadanya, yang senantiasa kita bangun karena Allah, kita tidur karena Allah, kita bekerja karena Allah, kita makan karena Allah. Dan tidak ada sesuatu pun yang memberi keuntungan kepada kita yang tidak dilakukan karena Allah. Orang yang berdagang tapi tidak membawa nama Allah, maka perdagangannya sia-sia walaupun hasilnya banyak. Orang yang hidup sempat memiliki semua harta benda tapi tidak ada nama Allah di situ, maka semuanya sia-sia. Tapi sedikit saja kita mungkin meludah, mengeluarkan air ludah saja. Di situ ada sunnah Rasul, ada nama Allah. Saya tidak mau meludah ke kanan, saya mau meludah ke kiri. Karena kalau ke kanan ada malaikat yang menyertai saya, di depan juga ada seorang malaikat lagi. Jadi setiap manusia diikuti oleh 2 orang malaikat. Maka di sebelah kiri malaikat tidak berdiri di sebelah itu, sehingga kita disunahkan meludah ke sebelah kiri. Itu meludah saja sudah kita mendapatkan satu nilai. Apa? Nilai ibadah. Ibadah apa? Ibadah menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu apa? Wajib. Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati." Kalian wajib mengikuti sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidina al mahdiyyin. Dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, adakah atau siapa orang yang nggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, orang yang taat kepadaku, yaitu taat apa yang kuperintahkan, yang aku contohkan, berarti mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dan orang yang tidak mau mengikuti aku, dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Bagaimana kita belajar kemudian merasakan indahnya agama kita ini? Kita belajar tak pakai buku lagi. Buku itu hanya tulisan-tulisan saja. Tapi kalau kita belajar satu perkara kemudian langsung diamalkan, maka rasanya langsung terasa. Ibarat kita ini dikasih tahu tentang apel. Apel itu adalah buah yang bentuknya bulat, kemudian tangkainya begini-begini, warnanya ada merah, ada hijau, ada kuning, kemudian rasanya ada asam, ada manis, kemudian agak renyah. Tapi nggak ada buahnya, cuman gambarnya saja. Nah, bagaimana kita bisa merasakan hakikat buah apel? Hakikat itu yang sebenarnya buah apel itu. Beginilah agama. Agama itu kalau cuma dibaca saja, tak juga kunjung diamalkan, maka agama ini tidak terasa. Rasanya agama itu bagaimana? Saya punya pengalaman. Di daerah Tiban sana pernah tinggal seorang alumni dari Universitas Madinah, Jamiatul Islam Al-Madinah. Namanya Bapak Kiai Soleh, guru kita semua. Di Batam dulu beliau mengajar kita tentang tafsir Al-Quran dan banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari dari beliau. Beliau ini kuliah di Madinah, mungkin satu periode, mungkin beliau di bawah kelasnya mantan Menteri Agama Indonesia, Bapak Maftuh Basuni.
Beliau ini saya sering main ke rumah beliau untuk minta pertimbangan-pertimbangan, komentar-komentar, pengalaman-pengalaman dan seterusnya. Dan beliau mengatakan, saya ini keluar dari Universitas Madinah, saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta saya berbisnis, ya lumayan, tapi suatu saat saya bangkrut. Ada saja itu orang yang ngajak saya ke masjid, tapi saya tidak pernah ikut. Ini orang baru tahu agama saja sudah ngajak saya ke masjid. Dia tidak tahu saya, katanya. Saya ini alumni Madinah loh, belajar agama sudah dalam ilmunya. Akhirnya pimpinan usaha dakwah atau penanggung jawab di Jakarta waktu itu Dr. Nur. Pada saat Kiai Soleh ini mengalami bangkrut, beliau pindah ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang beliau tinggal di sana. Dr. Nur menelpon orang penanggung jawab dakwah yang di Tanjung Pinang. Kalian tidak boleh melepaskan atau jangan biarkan Kiai ini lolos. Harus kalian tangkap. Beliau adalah berlian. Kalau sempat dia ambil bagian dalam usaha dakwah ini, maka berlian ini akan berkilau-kilau. Maka ada beberapa orang yang mau keluar 3 hari rombongannya ini. Beliau didatangi, wahai Pak Kiai, kami ini orang-orang bodoh, tak mampu berceramah, dan saya sangat memohon kepada Pak Kiai agar mau berceramah selama 3 hari bersama kami. Rutenya kemana? Rutenya ke Pulau Karas. Kita tahu semua Pulau Karas itu. Berangkatlah jemaah ini dengan membawa Pak Kiai. Hari pertama Pak Kiai ceramah lancar, tapi selama menjalani hari itu juga beliau mengikuti mudzakarah langsung diamalkan. Mudzakarah adab tidur, mudzakarah adab makan, mudzakarah adab istinja dan seterusnya, yaitu amalan-amalan yang langsung diamalkan. Kemudian melihat orang-orang ini sudah dimudzakarahkan, sudah diamalkan, bentuknya sudah lain. Ini orang sudah nampak cahaya di wajahnya, dalam kehidupannya sudah nampak cahaya. Karena apa? Orang-orang ini sudah menampakkan kakinya di surga sebenarnya. Lalu hari kedua Pak Kiai masih bisa berceramah. Tapi beliau mikir-mikir. Akhirnya di hari ketiga beliau katakan kepada jamaah, saya tak bisa lagi ceramah, kalianlah yang berceramah. Kenapa Pak Kiai? Saya tak tahu, kayaknya saya sudah kehabisan bahan lagi. Mau ceramah apa lagi? Mau disuruh sholat, mereka udah sholat. Mau disuruh berzikir, mereka udah berzikir. Mau baca Quran, disuruh baca Quran. Hari-hari mereka baca Quran. Mau disuruh menuntut ilmu, hari-hari mereka menuntut ilmu. Jadi tak ada lagi yang mau diceramahkan. Maka Pak Kiai ini kemudian menangis sejak di hari ketiga itu. Maka sepulang dari rombongan 3 hari itu, tadinya Pak Kiai ini tidak pernah masuk masjid karena 3 hari dengan jemaah ini tidak pulang-pulang dari masjid. Sampai untuk makan saja keluarganya lah yang mengantar ke masjid supaya Pak Kiai mau makan. Tak pulang-pulang. Kemudian beliau katakan kepada saya, 4 tahun saya di Madinah belajar ilmu agama, tak ada rasa di hati saya ini, kecuali saya tahu ini, tahu itu. Tapi 3 hari bersama jemaah ini, macam saya ini kehausan dan minum air yang betul-betul air, bukan gambarnya air, bukan ceritanya air. Kalau saya menuntut ilmu 4 tahun itu, saya sudah haus, tapi hanya dinampakkan ini manfaat air, ini cara cari air di sini. Ini air ada beberapa macam, ada air sumur, air hujan dan lain-lain. Tapi tak pernah saya merasakan air yang sesungguhnya. Jadi 3 hari bersama jemaah ini ibarat merasakan agama ini langsung diamalkan. Ibarat saya minum air dan sesungguhnya.
sesungguhnya minum air. Maka terasa betul manisnya agama ini setelah 3 hari. Nah, ini orang luar biasa. Pak Kiai ini kemudian setelah merasakan kerja dakwah ini, mulai mempelajari ini kunci-kunci dakwah ini bagaimana supaya bisa menggerakkan orang. Karena usaha dakwah ini bukan untuk mendakwai orang, tapi sesungguhnya mendakwah orang agar orang bisa berdakwah, bukan mendakwah orang agar bisa sholat. Kita ngajak orang sholat bukan supaya orang bisa sholat, bukan. Banyak orang sudah bisa sholat walaupun kita tidak berdakwah. Tapi kita mendakwah orang untuk sholat agar orang itu juga bisa berdakwah kepada orang lain untuk sholat. Jadi kita ini usaha dakwah untuk mendakwahkan orang, artinya memasukkan orang dalam kehidupan dakwah. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau sudah didakwah oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Setelah masuk Islam, beliau bertanya, ya Rasulullah, setelah ini tugasku apa? Maka Rasulullah menjawab, apa yang kulakukan itulah yang menjadi tugasmu, yaitu Rasulullah berdakwah, kamu juga berdakwah. Maka hari ini pun kita begitu, kita berdakwah kepada orang lain agar orang lain juga berdakwah. Kalau dia sholat mungkin sudah dulu dia daripada kita bisa sholat. Jadi masih banyak lagi kisah-kisah orang merasakan ini agama. Saya pernah mendengarkan kisah orang yang baru masuk Islam, kemudian dia ikut ambil bagian dalam usaha dakwah ini di Australia. Ada kenalan kita Pak Idris Ruslan, beliau mungkin tinggal di Melbourne. Beliau di guru ngaji yang berasal dari Singapura, tinggal di Australia. Lalu beliau ketemu orang Argentina, imigran dari Argentina yang tinggal di Australia. Baru masuk Islam, kemudian mendapatkan siraman-siraman dari usaha dakwah ini. Kemudian suatu hari dia sujud, kalau kita sujud paling 1 menit udah bangun. Subhan rabbil a'la wa subhan rabbil a'la wa subhan rabbil a'la wa bangun. Ini orang tidak, 20 menit dia sujud. Orang lain dah siap sholat, dia belum siap. Setelah itu ketika bangun sudah selesai sholat ditanya, nikmat sekali engkau bersujud ini rupanya. Maka apa yang dia jawab? Oh, ini barang berharga yang ada dalam dada saya ini. Andaikan manusia-manusia lain ini tahu, dia akan merebutnya dari saya. Kalau saya tidak kasih, mereka akan berondong saya dengan senjata untuk mendapatkannya. Artinya Islam dengan gerakan dakwah ini bagi manusia merupakan satu obat yang paling mujarab. Obat apa? Segala penyakit, mau penyakit fisik, mau penyakit jiwa, dan seterusnya, penyakit mental, begitu juga. Jadi para jin pun akan menjauh, tidak mampu dia berdekatan dengan orang-orang yang menghidupkan hari-harinya dengan dakwah. Tapi masih baru sedikit ini, masih banyak pengalaman-pengalaman orang tentang usaha dakwah ini dalam kehidupannya. Ya, kita share sedikit-sedikit, insyaallah ya. Nanti tambah lagi pengorbanan, kata masyarakat kita, tambah pengorbanan berarti tambah paham. Kalau pengorbanan sedikit pahamnya. Nanti kalau yang dikorbankan salah, berarti pahamnya juga salah gitu ya. Ini kalimat-kalimat hari-hari saja, insyaallah.